Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Juni Astuti, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 3, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, pukul 8.00 WITA, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring dengan materi meyakini hari akhir di kelas 6 di SDN 9 Bone Pantai, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah sudah hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Yang berikut untuk tempat duduk kalian, apakah kalian sudah merasa nyaman? Nah, kalau belum nyaman, silakan kalian cari tempat atau posisi yang bisa buat kalian nyaman dalam menerima pelajaran hari ini. Ya, oke, ya, baik. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Ya, tapi terlebih dahulu Ibu minta untuk ketua kelas bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan maju ketua kelas. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Yang berikut kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila ya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme adik-adik. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeringat gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeringat gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Halo. Nah, baiklah adik-adik, kita lanjut pembelajaran hari ini. Nah, di layar sudah tampil surat apa ini? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakun
takunul lukal manfus fa amma man sakuk mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah bacakan surat Al-Qari'ah. Coba Ibu tanyakan, apakah ada yang tahu apa arti dari Al-Qari'ah? Apa? Nah, tentang hari kiamat. Nah, di sini surat ini menjelaskan tentang hari kiamat, ya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan bagaimana hari kiamat itu dengan apa? Kita mengetahui isi kandungan dari surat Al-Qari'ah. Nah, di sini Ibu akan tampilkan isi kandungan dari atau arti dari ayat per ayat surat Al-Qari'ah. Ya, kalian baca di sini. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Coba kalian baca. Ya, seperti itu ya. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah ini diceritakan bahwa keadaan suasana pada hari kiamat. Nah, sesuai dengan surat Al-Qari'ah yang kita sudah baca tadi, itu sesuai dengan pembelajaran hari ini. Yakni kita belajar tentang meyakini hari akhir, ya. Yang berikut, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat membiasakan keyakinan terhadap adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman yang benar. Yang berikut, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menunjukkan rendah hati dalam kehidupan sebagai dampak dari keyakinan terhadap adanya hari akhir dengan benar. Yang berikut, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana alam dengan benar. Dan yang berikut, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Itu adalah tujuan kita pada hari ini ya adik-adik. Nah, lanjut yang berikut tentang manfaat pembelajaran. Adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama, agar peserta didik dapat menyebutkan penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami makna hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, agar peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis hari akhir. Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Ya, adik-adik, itulah manfaat pembelajaran pada hari ini. Nah, adapun teknik penilaian yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, penilaian sikap yang terdiri dari spiritual dan sosial. Keduanya itu Ibu menggunakan teknik jurnal. Yang berikut teknik penilaian pengetahuan. Ya, ini ada tes tertulis dan penugasan. Yang terakhir teknik penilaian keterampilan menggunakan teknik kinerja. Ya, oke, adik-adik. Berikut Ibu akan menyajikan video. Ya, jadi adik-adik silahkan kalian amati video ini. Ya, diamati baik-baik. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai video. Jadi
harus diperhatikan dengan baik-baik. Alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa? Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai, bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal dunia dan 1.495 luka-luka. Bahkan bencana ini juga menimpa grup band Seventeen yang hanya menyisakan Ivan seorang diri. Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Bang Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500.000 orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu. Setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. 5.000 orang. Letusan Gunung Krakatau 1883. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Masih ingat dengan kejadian ini kan? Dari beberapa tsunami yang paling membekas di hati masyarakat Indonesia, yakni pada 14 tahun lalu, saat bencana tsunami dahsyat menimpa Aceh, tak lama setelah daerah itu diguncang gempa hebat berkekuatan 9,1 skala Richter dan ombak setinggi kurang lebih 20 meter, membuat beberapa kota di provinsi Aceh lumpuh. 14 tahun. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluh-lantakkan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Getwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mengamati video ya tentang
beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, dari video tersebut, bolehkah kalian menyebutkan apa saja bencana alam yang tadi kalian sudah amati di video? Yang pertama, tsunami. Yang berikut, gunung meletus, gempa bumi, apalagi? Banjir, ya. Nah, adik-adik, setelah kalian menyebutkan tadi bencana alam, nah Ibu tanya, bencana alam itu bisa terjadi oleh faktor apa saja? Yang pertama, oke, oleh alam. Apalagi? Oleh faktor dari manusia. Manusia seperti apa perilaku yang menyebabkan bencana alam? Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menebang pohon. Ya. Apalagi selain dari itu? Membakar sampah. Membakar sampah itu juga bisa menjadikan apa? Polusi udara, ya. Pabrik-pabrik itu menjadi apa? Salah satu penyebab pencemaran udara. Ya. Jadi kalau kita lebih baik sampahnya dimanakan? Apakah dibuang di sungai? Apakah buang di laut? Di apa? Dikubur atau buat lubang di dalam tanah, ya, supaya itu tidak apa? Kita tidak perlu membakarnya lagi. Ya, itu lebih aman. Dan apa? Seperti penebangan pohon. Kalau ingin menebang pohon harus dibarengi dengan apa? Nah, ditanami kembali, ya, supaya kalian bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa merawat atau memberikan penghijauan kembali, ya. Jangan sampai cuma tahu tebang-tebang tapi tidak melakukan penghijauan kembali. Jadi itu bisa menyebabkan longsor, ya. Makanya di bukit-bukit itu jangan kamu sembarangan menebang pohon. Ya, adik-adik. Oke. Bagus, tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tentang video. Sekarang kalian Ibu akan bagi kelompok, ya. Tunggu dulu. Kalian Ibu akan bagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok, ya, Ibu akan bagi 3 kelompok. Silahkan kalian atur meja kalian sesuai dengan kelompok. Jadi kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silahkan diatur sesuai yang Ibu sudah perintahkan tadi. Kelompok 2 agak ke tengah sih. Nah, berikut Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Tolong dikerjakan, dikeluarkan buku agamanya, buku paketnya, ya. Ini dijawab sesuai pembagian materi. Untuk kelompok 1, fokus ke pengertian hari akhir. Kelompok 2, jenis-jenis hari akhir, dan kelompok 3, tanda-tanda hari akhir. Ya, ini ditulis. Kalian punya dibaca di situ petunjuk LKPD-nya. Ya. Jadi ini ditulis oleh kelompok. Ada tulis pertanyaan dengan ini pertanyaannya dengan jawabannya. Beda kertas, ya. Nah, berikut Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Tolong dikerjakan, dikeluarkan buku agamanya, buku paketnya, ya. Ini dijawab sesuai pembagian materi. Untuk kelompok 1, fokus ke pengertian hari akhir.
Kelompok 2, jenis-jenis hari akhir, dan kelompok 3, tanda-tanda hari akhir. Ya, ini ditulis. Kalian punya dibaca di situ petunjuk LKPD-nya. Ya. Jadi ini ditulis oleh kelompok. Ada tulis pertanyaan dengan ini pertanyaannya dengan jawabannya. Beda kertas ya. Tulis satu pertanyaan baru dengan jawabannya. Dilengkapi dengan jawabannya. Silakan dikerjakan kelompok. Jadi buat satu pertanyaan sesuai materi ini tentang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Kalian mencakup 2 ya, tanda-tandanya. Kelompok 1 sudah? Sementara. Kelompok 2. Sudah paham? Oke, sudah selesai anak-anak? Ya. Nah, di sini kalian setelah melakukan tugas diskusi ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikannya. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Diputar ke silakan duduk kembali. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada presentasi. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa pengertian hari akhir? Jawaban. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, saat terjadinya kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta serta semua isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penampilan presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin menyangga dari kelompok 2 dan 3? Silakan. Ingin menanyakan, menyanggah. Bagaimana, sudah pas? Tidak ada lagi yang dipertanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut dari kelompok, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah,
Silahkan untuk kelompok 2 yang bisa mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebesar sedikit suaranya, Adik Nurul. Ya. Apakah ada dari kelompok lain ingin menyanggah? Ya. Sudah pas? Ya. Pas pertanyaan dan jawabannya? Ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dan soal dari kelompok 3. Soal: sebutkan tanda-tanda di hari akhir. Jawaban: munculnya berbagai fitnah, turunnya Imam Mahdi, Sebesar sedikit suaranya. munculnya Dajjal, Ya. munculnya binatang melata di bumi. Oke. Dari jawaban kelompok 3, apakah ada yang bisa menyanggah kelompok 2 dan 1? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada? Oh, tidak ada. Sudah pas? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Jadi pada intinya semua kelompok bisa membuat pertanyaan dan jawabannya. Oke, perhatikan. Halo. Nah, jadi hari akhir itu adalah berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia, ya, yang ada di alam semesta, kehidupan. Jadi manusia, hewan, tumbuhan sudah tidak ada kehidupan lagi, ya, di dunia ini, karena isi dunia ini akan hancur. Adik-adik ya, nah, itu pengertian dari hari akhir. Yang berikut, ya, ada berapa jenis-jenis hari akhir? Ya, coba siapa yang bisa sebutkan 2 itu apa saja? Kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Siapa yang bisa menjelaskan kiamat Sugro? Kiamat Sugro itu apa sih? Kiamat kecil. Hah? Kiamat kecil. Oke, bagus. Yang berikut kiamat Kubro. Kiamat besar. Nah, biasa juga disebut dengan kiamat besar. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, menyebutkan jenis-jenisnya, kita harus tahu tanda-tanda hari akhir, ya. Tanda-tanda hari akhir apa saja tanda-tandanya? Ya. Tanda-tanda hari akhir munculnya Dajjal. Selain itu munculnya berbagai fitnah. Ya, yang berikut munculnya Imam Mahdi. Nah, jadi yang beberapa kalian sebutkan tadi itu tanda-tanda dari hari akhir. Kita bisa mengklasifikasikan mana yang tanda hari akhir, kiamat Sugro dan kiamat Kubro. Kalau kita mengklasifikasikan kiamat Sugro apa saja? Kiamat Sugro apa saja salah satu contohnya? Apa? Gunung Meletus. Baik, bagus. Gempa bumi ya. Oke. Baik. Bagus. Yang untuk kiamat Kubro? Yang tadi kalian sebutkan? Turunnya
Dajjal. Apa lagi? Munculnya? Nah, oke, munculnya Imam Mahdi. Setelah kita diberikan tanda-tanda akhir zaman itu, kita untuk memperkuat apa kita? Iman kita kepada Allah. Bagaimana cara untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Jangan membuat kerusakan di muka bumi, ya. Oke, terima kasih untuk ketiga kelompok. Sekarang Ibu minta untuk tiap-tiap kelompok bisa menempelkan hasil presentasi kalian di papan. Silakan. Diurutkan ya dari kelompok 1, 2, 3. Yang tadi kalian sudah presentasikan, Ibu sudah memberikan penilaian terhadap masing-masing kelompok ya. Ini ada penilaiannya untuk kelompok 1 itu ada mendapatkan nilai 88,8 ya. Terus kelompok 2 ada 77,7 dan kelompok 3 juga 77,7. Oke, berikan aplaus dulu untuk kita semua. Ya, baik. Yang berikut, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ya, silakan kalian buka buku kalian masing-masing, sediakan pulpen dan catat evaluasi yang Ibu berikan. Nah, silakan ditulis, dijawab ya, langsung dijawab. Ini soal tentang materi tadi. Nah, dijawab saja. Sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Dikumpul ya, silakan ketua kelas mengumpul hasil evaluasi mereka. Baiklah, insya Allah kita minggu depan akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi insya Allah kita akan diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan berikan penugasan kepada kalian di rumah ya. Harus dikerjakan ya. Ya, ini ditulis dulu ya. Ditulis. Nanti Ibu akan periksa minggu depan insya Allah ya. Oke, sudah selesai? Ya. Baik. Nah, dengan sudah selesainya kalian menulis penugasan, Ibu akan tanyakan kepada kalian. Apakah hari ini pelajarannya menyenangkan? Ya. Bagaimana menurut kalian cara Ibu mengajar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian bisa menerima pelajaran yang Ibu sampaikan. Ibu juga senang ya. Terima kasih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silahkan. Untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Dengan berakhirnya doa kita bacakan bersama-sama,
berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.